Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia berhasil bikin dunia terkejut. Indonesia, negara Asia yang mampu bertahan hadapi corona. Masih ingat lagi gitu ya, pada masa-masanya satu dunia gitu kan menghadapi corona, zaman-zamannya COVID gitu ya. Wah, itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Bahwa alhamdulillah dengan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, rupiah itu bergerak stabil, bahkan menguat. Keyakinan Bank Indonesia bahwa nilai tukar rupiah ke depan akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 di akhir tahun. Penguatan rupiah pada hari ini sampai ke level 15.800 dari level tertinggi hampir 17.000, ini menunjukkan bahwa pelaku pasar global sedikit mulai tenang dan mulai pulih dari kekhawatiran yang berlebihan akibat dari kekhawatiran terhadap penyebaran COVID ataupun coronavirus ini. Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large. Pujian IMF untuk Indonesia masuk 3 negara Asia yang mampu bertahan di tengah corona. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Perekonomian ya jangan sampai seperti negara lain juga ya, sampai lockdown dan sebagainya lah. Tetap dijaga aja gitu. Hadirnya virus corona yang melanda seantero jagat raya telah membuat kekacauan di seluruh negara. Setidaknya virus tersebut telah menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia. Tak hanya telah merenggut ribuan nyawa, virus yang telah menjadi pandemi dunia ini juga telah menggerogoti perekonomian di negara yang disinggahinya, termasuk Indonesia. Di tengah berbagai permasalahan dalam menanggulangi wabah tersebut, Indonesia ternyata mendapat pujian dari luar negeri. Pujian ini datang dari lembaga kreditur utama dunia, International Monetary Fund atau IMF. Dalam hal ini, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva telah mengapresiasi langkah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi wabah COVID-19. Pernyataan tersebut disampaikan Kristalina dalam taklimat media yang diadakan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kepada pers di Jenewa, Swiss. Dalam pernyataannya, Kristalina mengatakan jika ia melihat Indonesia telah mengambil kebijakan yang signifikan dan tepat sasaran untuk mendukung perekonomian. And what is happening today is Indonesia is taking a set of measures that are significant, they're large, and they're well targeted to support the economy to go through this very difficult time. Kemudian secara khusus, IMF juga memuji koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh pemerintah kepada UKM. Menurutnya, kedua kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi membaik. What we see Indonesia doing very well is to have a coordinated response between the Ministry of Finance and the Central Bank. So measures that are taken are impactful, they're strong and impactful. What is very impressive is to see how much attention Indonesia is paying exactly on this issue of protecting firms, especially SMEs, in this period that would allow then, when the recovery comes, for the country to step up. It's a very well thought through targeted fiscal measure. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beberapa lembaga keuangan di dunia seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan The Economist Intelligence Unit memprediksi bahwa hanya ada 3 negara di kelompok G20 yang mampu bertahan ekonominya di tengah pandemi virus corona. Hal itu disampaikannya saat rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Adapun ketiga negara yang dimaksud itu adalah Indonesia, China, serta India.
Untuk Indonesia, Bank Dunia memperkirakan ekonominya akan mampu tumbuh sebesar 2,1% pada 2020. Meski demikian, mereka tak memungkiri pertumbuhan Indonesia punya potensi minus hingga 3,5% akibat virus corona. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Ini disebabkan eskalasi penyebaran juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah membuat skenario pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 2,3%. Selain itu, pemerintah juga telah menggelontorkan stimulus pertama terkait pariwisata dan stimulus kedua untuk menjaga daya beli masyarakat serta kemudahan ekspor-impor. Sedangkan untuk stimulus ketiga, pemerintah menambah anggaran belanja dan pembiayaan untuk penanganan COVID-19 yang mencapai 405,1 triliun rupiah. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi apa namanya itu, Indonesia masih tetap bertahan, bahkan juga diprediksi gitu kan pada masa itu pada waktu-waktu masih pandemi COVID gitu kan, itu memang satu dunia itu sangat terdampak gitu ya. Berbeda dengan di Indonesia ya tidak lockdown ya, cuma PSBB ya sebutan dia itu. Jadi masih tetap mampu bertahan dan sampailah ke masa-masa pemulihan gitu ya. Kalau kita lihat makin berkembang, makin meningkat pesat gitu kan. Sampai masuk lagi tuh dalam kelompok G20 jadi presidensi lagi ya. Memang luar biasa lah, Indonesia itu memang betul-betul tahan ya, memang kuat bertahan. So, terima kasih banyak sebab kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.